Ini guys, kita bakal masuk ke sesi. Gue bakal kasih ini ya bro, tapi gue nggak spill orangnya siapa dulu. Nanti coba jelasin aja apa aja yang tersedia dari sana. Dan gue bakal spill siapa sosok ini di akhir. Jadi orang ini lahirnya di tanggal 14 Juni. Cowok atau cewek? Cowok. Oke, 14 Juni. 14 Juni 1946. 1946. Lahir okay. Juni ya tadi. Juni. 14. Ada jamnya? 10.54 pagi. 10.54 pagi. Oke, siapa nih? Siapa nih bos? Laki-laki 14 Juni 1946. Iya. Jam 10.54 pagi. Iya. Oke, coba ya kita lihat. Oh, orangnya berapi-api banget. Tapi dia banyak mikir. Jadi kerjaannya mikir-mikir, nggak ada action. Oke. Terus dia sebenarnya dia sebenarnya suka sama uang, tapi di satu sisi dia bukan orang yang mengatur uang dengan baik. Oke. Karena dia kayak sangat-sangat dia ini sangat-sangat kuat banget sih ininya kayak egois banget, strong banget, strong willed, egois banget. Tapi dia tuh sebenarnya dengan keegoisinnya dia kayak give for others gitu. Jadi dia sebenarnya bukan mikirin dirinya sendiri meskipun kelihatan egois banget, tapi untuk kebaikan orang-orang yang bersama dengan dia gitu. Contoh dia pasti orangnya sangat nasionalis atau patriot banget gitu ya. Terus ya dia kalau dia bernegosiasi orang seperti ini tuh kayak pengen menang sendiri. Pokoknya dia sangat jago bernegosiasi, menang sendiri, atau ya kalau nggak dia yang menang, orang yang dia bela tuh menang. Gitu. Pokoknya gimana caranya dia se-ego itu, se-strong itu, strong willed banget itu. Waduh guys, ini ngeri banget karena per sekarang, gue yakin gue kalau spill orangnya siapa nanti di akhir, per sekarang menurut gue nyambung banget sih. Tapi lu boleh spill yang lain lagi, ngeri banget. Iya, pokoknya dia dan orang ini kelihatannya dia tuh punya bapak yang kaya. Jadi dia punya warisan dari papahnya tuh gede banget. Ya, meskipun gak gede banget, tapi dia punya warisan yang besar dari papahnya dan disupport banget sama ibunya pas dia kecil. Akhirnya dia menjadi orang yang kayak strong willed, keras kepala, tapi ya dia mengejar sesuatu tuh ya abis-abisan. Maksudnya kayak dia bisa jadi bilioner sih orang seperti ini tuh. Oke. Gitu. Ada yang lain yang detailnya? Ada momen sekitar ya plus minus ya sekitar 5 tahunan 6 tahun yang lalu itu cukup tough buat orang ini. Jadi mungkin dia mengejar sesuatu tapi mungkin gak berhasil atau gimana, tapi itu it's tough. Nah lucunya belakangan kayak sekitar 2-3 tahun ke belakang apa yang dia lagi kejar banget itu kembali lagi ke dia karena season kehidupannya lagi berubah. Gila gitu. banget. What the fuck? Ngeri banget. Oke. Itu yang karena sebelumnya tuh dia menghadapi kayak clash. Jadi kelihatannya dia bisa mendapatkan sesuatu. Tapi ternyata dia gak jadi mendapatkan hal tersebut gitu. Karena lagi ada pattern tertentu dalam season kehidupan dia tadi. Gitu. Oke. Mungkin gue spill aja orangnya siapa. Pas banget. Jadi gue tadi ngasih tanggal lahir dan jam lahir dari Donald Trump. Gila banget. Pas banget semuanya. What the fuck. Oke, jadi kalau teman-teman supaya teman-teman bisa merasakan kembali posisi gue tadi, karena kan gue tahu orangnya kan, dan kalian ini kan di sini dengar penjelasannya cuman orangnya gini. Kalian coba sekarang balik ke timestamp yang ketika bro-nya tadi membacakan satu-satu dari awal ya. Dan lu bayangin mukanya Donald Trump dan sosoknya Donald Trump. Masuk banget semua. Gila banget bro, ngeri banget nih ilmunya. Oke. Wow, gue masih speechless sih. Oke. Nah pertanyaan gue gini. Jadi mungkin sekalian menutup sesi pace kita ya. Bagaimana teman-teman di sini bisa memaksimalkan hidup mereka. Kita nggak bilang mengubah takdir yang udah ada ya. Misalnya kan balik lagi kita percaya kalau orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Kita nggak bilang misalnya, let's say lu lahir dengan pacenya Donald Trump, tiba-tiba lu harus maksa diri lu untuk jadi artis gitu kan. Enggak.
Nah, tapi gimana caranya mereka bisa memaksimalkan ilmu ini untuk kehidupan masing-masing? Oke. Jadi sebenarnya kalau teman-teman penasaran banget salah satu ilmu pace ini gitu ya, pengen cobain Destiny readingnya, ya cobain aja. Karena sebenarnya pace ini tadi, seperti yang kita lihat, oh ternyata orang ini tuh ditakdirkan kayak dia tuh akan strong willed banget. Dan dia tuh ngejar uang meskipun kayaknya bukan itu tujuan utamanya dia gitu ya. Nah, kita bisa lihat kayak ternyata pattern kehidupan teman-teman itu seperti apa, mangkoknya tuh sebesar apa gitu. Kebetulan orang ini tuh mangkoknya besar banget tadi gitu. Dia punya kapasitas yang bener kayak aus banget lah sama duit harus bisa banyak gitu. Sorry, boleh spill nggak? Apa spesifik pattern yang lu lihat tadi di sana yang menyebabkan lu merasa orang ini atau si Donald Trump ini ya, dia punya kapasitas mangkoknya itu gede banget dan bahkan bisa jadi bilioner? Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi pas lagi lihat tanggal lahirnya, dia itu nanti mungkin gue minta screenshotnya nanti sekalian di pop up. Iya. Ting, boleh. Gitu. Oke. Donald Trump itu kalau dilihat dia tuh ada day masternya. Day master hari dia lahir itu tuh elemennya earth atau G earth yang yin. Singkat cerita itu tuh kalau aku gambarin dengan analogi seperti gurun pasir yang luas banget dan dia tuh butuh banget air. Nah, untuk day master yang yang earth ini, air itu adalah wealth atau kekayaan. Jadi orang ini tuh punya istilahnya mangkok kapasitasnya tuh segurun gitu. Harus diisiin air tuh segurun. Jadi kalau dia nyari duit, dia tuh akan nyari duitnya tuh yang bakal ngisi air buat digurun gitu. Kayak sehaus itu. Nah itulah yang membuat kayak ini tuh ada storage-nya untuk dia menyimpan wealth itu. Kedua, chartnya Donald Trump ini itu tuh kayak dia tuh panas banget, kayak udah digurun, lu lagi summer gitu, lu lagi summer di Dubai, gurunnya Dubai gitu ya, kayak gimana, lu pasti butuh banget air, wah pokoknya panas banget, makanya orang ini menggebu-gebu panas gitu, karena dia emang nggak punya air gitu di chartnya. Nah terakhir dari chartnya itu dia tuh orangnya strong banget, jadi day master dia tuh termasuk yang kuat banget, akhirnya karena dia kuat banget untuk dia mengejar kapasitas wealth. Jadi gini, di pace, wealth itu sebenarnya akan membuat diri sendiri itu tuh capek. Karena ya sama lah, kita cari duit tuh capek gitu sebenarnya. Nggak orang tertentu aja yang duit tuh kelihatannya smooth banget karena mungkin chartnya tuh balance gitu, smooth. Tapi pada kebanyakan orang nggak bisa sempurna gitu ya. Banyak chart itu nggak sempurna. Akhirnya kayak untuk mengejar wealth itu sebenarnya pada umumnya tuh capek banget. Nah, karena dia kuat, akhirnya secapek apapun dia akan kerja keras banget untuk hal tersebut gitu. Dia punya kapasitas energi gitu ya untuk kuat untuk mengejar si wealth tersebut. Makanya dia bisa jadi bilioner. Oke. Wow. Oke, menarik. Jadi intinya mungkin buat teman-teman di sini ya gimana di masing-masing bisa baca sendiri aja. Biasa kan websitenya ada ngasih summary-nya juga kan? Nggak semua website tuh ngasih summary. Biasanya sih ada website tuh intinya udah ngeplot dari tahun, bulan, hari, dan jam, dan juga kayak cycle tiap 10 tahunnya orang tersebut. Oke. Dari yang situ dulu aja, kalau misalnya udah ketemu yang segitu, nanti teman-teman kalau misalnya zaman sekarang bisa masukin ke AI, masukin aja ke AI, biar AI-nya membantu kayak analisisnya. Wow, gitu. Oke. Gila banget teman-teman, gue kayak masih speechless sampai sekarang dengan penjelasan Donald Trump tadi. Gue jadi, lu tahu nggak? Gue jadi merasa apa? Gue jadi merasa kayak kita semua itu cuman NPC karakter. Ini kayak hidup kita itu cuman simulasi doang. Dan tiap karakternya itu memang udah ada code plotted gitu loh untuk hidup lu. Misalnya hidup Donald Trump, udah coded di tanggal lahir, jam lahir, hidupnya begini. Nah kebetulan aja ada satu orang di zaman Cina kuno, gue nggak tahu dia bicara sama alien apa gimana, terus dia crack the code gitu loh, kayak lu main game tapi lu tahu kalau ada game shark-nya, lu mencet ini, kebaca gitu loh code dari gamenya. Gila sih, gue merasa kayak mungkin kita semua hanyalah NPC di sebuah game ya. Oke, kita masuk ke second half dari podcast kita bro. Gue bakal lebih banyak bahas soal Feng Shui. Oke. Boleh dijelasin nggak kalau misalnya tadi kan ngomongin soal pace itu kan empirical studies, mungkin orang pada zaman Cina kuno
si kaisarnya lagi gabut, dia suruhlah sekretarisnya untuk, oke lu coba survei aja ratusan ribu rakyat kita atau jutaan rakyat kita, lu pelajarin ada nggak pattern dari tanggal lahir dengan kehidupannya mereka. Ternyata ada gitu ya. Nah kalau Feng Shui sendiri itu seperti apa ilmunya? Oke. Dan kenapa bisa ada? Oke, jadi sebenarnya awal mulanya ilmu Feng Shui sama empirical study juga, tapi awalnya tuh bahkan bukan untuk rumah atau bangunan. Tapi awalnya tuh gini, setiap kaisar pada zaman dulu, mereka tuh punya star syndrome sebenarnya. Kayak mereka tuh pengen bertengger di atas kursi kekuasaan terus menerus gitu. Pengen immortal lah kalau bisa gitu. Sampai sekarang semua ini penguasa juga begitu sih. Iya, sampai sekarang itu sifat dasar manusia. Nah, dari situ istilahnya mereka tuh kan mereka punya akses ke ilmuwan pada zamannya. Dia tuh bilang lah, maksudnya kayak kaisar ini, tolong dong gimana caranya gue sampai mati itu masih berkuasa gitu istilahnya. Nah, jadi ilmu Feng Shui pada mula-mula itu tuh sebenarnya bukan untuk mempelajari kayak tata letak rumah, tapi adalah untuk mencari kuburannya kaisar gitu. Kuburan? Iya. Jadi untuk cari kuburan, kalau si kaisar ini suatu saat meninggal, dia tuh harus dikuburin di mana supaya garis keturunannya tuh tetap berkuasa. Kayak gitu awalnya. Oke, berarti malah bukan untuk dirinya sendiri. Maksudnya ini nyambung nggak ke ini? Ke apa tuh terakota apa gitu yang ada di China yang kaisarnya dikubur bareng dengan patung-patung dari ribuan soldier prajuritnya dia, bahkan sampai ada kereta kudanya dan lain-lain gitu. Ya, bahkan itu si terakota itu katanya kuburan Emperor Qin Shi Huangnya tuh nggak di situ, tapi di tempat lain gitu. Terakota tuh kayak decoy. Iya, jadi kayak agak lucu ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari ilmu Feng Shui sendiri, dia tuh pada mulanya tuh hanya untuk dua hal. Satu, tadi ya untuk mencari kuburannya kaisar. Yang kedua itu untuk mencari sumber air. Kenapa? Karena dengan adanya sumber air itu zaman dulu tuh sumber kehidupan ada di situ gitu. Nah, that's why ini tuh menjadi dasar dari ilmu Feng Shui. Kuburan tuh atau misalnya gunung, cari di gunung tuh tempat yang tinggal yang stabil, dan kalau lu mencari duit atau mencari kesempatan, lu carilah air. Itu tuh dasarnya dari gunung dan air teorinya tuh. Kayak gitu. Itu Feng Shui awalnya untuk seperti itu. Seiring berkembangnya, akhirnya tuh orang menemukan, kalau orang banyak tinggal di gunung gitu ya, dia tuh lebih harmonis, sedangkan orang tinggal yang di dekat perairan, dia tuh lebih banyak mencari kesempatan. Akhirnya ilmunya berkembang, sampailah kita sekarang tuh kayak, di rumah tuh harus taruh akuarium atau kolam di mana. Terus kayak, rumah tuh belakang rumah tuh harus misalnya ada gunung atau gimana gitu. Yang itulah asal muasal dasar prinsipnya Feng Shui.